Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para peserta penyuluhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kami yang kami sayangi. Pada sore ini kita akan berbicara tentang masalah keimanan. Iman dengan malaikatullah, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini sebelumnya kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan malaikat. Malaikat itu adalah ajsamun latifatun makhluqatun min nur, la ya'kuluna wa la yashrabun wa hum ibadun mukramun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, sebagai yang tertera dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Artinya adalah jisim atau badan ya yang halus, yang terbuat dari nur atau cahaya, tidak makan, tidak minum. Mereka adalah hamba Allah yang mulia, tidak menentang apa yang disuruh Allah, dan mereka melakukan apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah maksiat terhadap perintah Allah, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah malaikat. Pertanyaannya adalah, pernahkah manusia melihat malaikat tersebut? Manusia biasa tidak bisa melihat malaikat selain para nabi. Malaikat itu apabila mereka seperti rupa aslinya, tidak bisa dilihat oleh manusia. Tetapi apabila mereka menyamar menjadi manusia, boleh dilihat oleh manusia, seperti yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya ketika Nabi mengajarkan iman, Islam, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam rupa aslinya malaikat itu tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi yang bisa melihatnya adalah para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dinamakan dengan malaikat. Malaikat ini adalah hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya. Ketika diperintahkan sujud, mereka sujud. Ketika diperintahkan rukuk, mereka rukuk. Ketika mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu, akan mereka lakukan. Ketika dilarang untuk melakukan sesuatu, akan mereka tinggalkan. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi demikian? Ternyata ada berbeda dengan manusia. Kalau manusia mempunyai nafsu, maka manusia banyak menentang Allah Subhanahu wa taala karena ada nafsunya. Jadi berpotensi dia untuk menentang seluruh perintah Allah, tetapi juga berpotensi untuk melakukan perintah-perintah Allah. Sedangkan malaikat itu tidak berpotensi untuk menentang perintah Allah, tetapi adalah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang dinamakan dengan malaikat. Tetapi malaikat ini bisa merubah wujudnya kepada bentuk-bentuk yang seperti manusia, ya, tapi bentuk-bentuk yang indah, bukan bentuk-bentuk yang menakutkan. Ya. Mereka kalau menjadi manusia, mereka indah, tampan, bersih. Ya, mereka tampan, bersih seperti itu. Tidak buruk, tidak jelek. Nah, oleh karena itu, malaikat ini adalah hamba Allah yang bisa merubah bentuknya sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan kepentingan yang mereka lakukan pada waktu itu. Ma'asyiral hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah pekerjaan malaikat tersebut? Di antara malaikat itu ada yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala kepada
para nabi dan rasul. Seperti siapa? Malaikat Jibril. Ada juga yang tugas mereka itu menulis amal pekerjaan hamba-hamba Allah. Seperti siapa? Rakib dan Atid. Ada yang menanya di dalam kubur, siapa? Ada yang meniup sangkakala, siapa? Israfil. Ada nanti yang akan mencabut nyawa, siapa? Israel. Siapa lagi? Ada lagi malaikat yang belum kita sebutkan, yang menurunkan hujan, mengatur rezeki. Israfil, ya. Siapa? Mikail. Nah, malaikat Mikail. Demikian malaikat serta wadhaib. Malaikat itu banyak, bukan yang 10 itu saja. Tetapi yang wajib kita mengerti dan kita pahami serta hafal itulah yang 10 itu. Selainnya masih banyak lagi malaikat-malaikat Allah yang tidak kita ketahui tetapi juga tidak wajib kita ketahui. Penjaga surga Ridwan, penjaga neraka. Demikianlah dulu penjelasan kita mengenai malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.